Ini saya Fadli Simpulan, NIM 4232501, akan menjelaskan tentang pengenalan basis data atau konsep data mengenai database system. Referensinya Gilbert Sketch dari bukunya yaitu Database System Concept, edisi ke-6 dan edisi ke-7. Agenda yang kita akan jelaskan yaitu tentang DML, Basic Query Structure, Data Integrity, Multiple Tables, dan Advanced SQL. Yang pertama DML, yaitu bahasa yang memungkinkan pengguna mengakses atau memanipulasi data sesuai model data yang digunakan. Jenis aksesnya itu pengambilan data, penyisipan data baru, penghapusan, dan perubahan. Jenisnya itu prosedural, yaitu pengguna menentukan apa data yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Yang kedua yaitu deklaratif, penggunanya menentukan apa data yang dibutuhkan tanpa menentukan cara mendapatkan. Yaitu retrieval, mengambil atau menampilkan data atas web. Konsep itu mengambil informasi yang tersimpan dalam database untuk ditampilkan kepada pengguna. Perintah yang digunakan adalah select. Yang kedua, insertion, menambah data baru atau insert. Konsepnya itu menambahkan baris data atau record baru ke dalam tabel. Perintah yang digunakan adalah insert. Yang ketiga adalah modification, mengubah data yang sudah ada atau update. Konsepnya itu mengubah nilai data yang sudah ada di dalam tabel. Perintah yang digunakan adalah update. Yang keempat adalah menghapus data atau delete. Konsepnya itu menghapus baris data dari database. Perintah yang digunakan adalah delete. Yang kedua, query table, yaitu perintah untuk mengambil data dari satu atau lebih table. Penggunaan yaitu untuk pencarian, penyaringan, dan pengurutan data. Tiga operasi utama yaitu projection, selection, dan sorting. Contoh untuk query table. Tampilkan seluruh data lengkap atau semua kolom dari tabel dosen yang ada di database. Select all from dosen. Jadi ditampilkan semua kolom yang ada di tabel dosen, yaitu NIDN, nama dosen, prodi, dan data-data yang ada di dalamnya. Contoh yang kedua yaitu buatlah daftar ringkas yang hanya menampilkan kolom nama mahasiswa dan jurusannya saja, dan jangan untuk tidak menampilkan kolom lain selain dari nama mahasiswa dan jurusannya. Digunakan sintaks select dan nama kolom yang akan ditampilkan yaitu nama dan jurusan dari tabel mahasiswa dan akan ditampilkan datanya sesuai dengan sintaksnya. Contoh yang ketiga kita bisa lihat yaitu tampilkan data mahasiswa yang khusus berasal dari jurusan informatika. Select all from mahasiswa where atau kondisi jurusan yaitu informatika. Jadi ditampilkan yaitu NIM, nama jurusan, dan angkatan, yang dimana jurusannya adalah yang informatika saja. Yang ketiga itu data integrity, yaitu aturan untuk menjaga keakuratan dan konsistensi dalam data dalam database. Penggunaan yaitu untuk menjaga data tidak valid dan duplikasi. Pengelompokannya yaitu entity integrity. Contohnya itu create tabel mahasiswa, NIM, tipe data varchar, dan batas data 10, dan primary key. Termasuk NIM di sini yaitu entity integrity karena dia merupakan primary key, sehingga data-datanya itu harus unik sesuai dengan ketentuan dari primary key. Yang kedua yaitu domain integrity, data yang dimasukkan ke dalam kolom harus sesuai dengan tipe data dan batasan yang diizinkan. Contohnya itu create table dosen, NIDN, tipe data varchar, batas data 10, dan not null. Artinya di sini data yang akan dimasukkan atau domain datanya harus ada untuk NIDN atau tidak bisa tidak ada. Yang ketiga itu referential integrity, hubungan antara tabel harus tetap sinkron. Data harus merujuk pada data induk, yaitu create table nilai untuk NIM, varchar yaitu foreign key NIM, referensial ke tabel mahasiswa NIM. Jadi data NIM yang ada di tabel nilai harus sesuai dengan persis dan di tabel mahasiswa. Contoh soalnya di situ. Admin mencoba mendaftarkan mahasiswa baru dengan NIM M001, padahal NIM tersebut sudah dimiliki oleh mahasiswa bernama Andi Saputra. Jika diinsert data tersebut, database akan menolak karena dia melanggar primary key constraint, karena primary key harus unik. Maksudnya di sini itu data NIM untuk M001 sudah dimiliki oleh Andi Saputra. Dan jika diinsert untuk data yang baru dengan NIM M001 Zaki Ahmad, tidak akan bisa. Yang kedua itu admin mengumpul data dosen baru, tetapi lupa mengisi NIDN. Sesuai dengan konteks dari domain integrity, database akan menolak karena
Primary key cannot be null. Setiap entitas wajib punya identitas. Atau maksudnya di sini yang termasuk entity integrity, setiap NIDN itu harus diisi karena merupakan primary key harus unik atau secara tidak langsung harus berisi. Lanjut ke join clause, yaitu mekanisme dalam SQL untuk menggabungkan baris dari dua tabel atau lebih berdasarkan kolom penghubung yang terkait di antara mereka. Mengambil data yang terpecah di berbagai tabel agar menjadi satu informasi itu. Beberapa jenis yaitu inner join, left, right, full, cross, self join. Penjelasannya itu mengenai inner join yaitu hanya menampilkan baris yang memiliki pasangan data yang cocok di kedua tabel. Data yang tidak punya pasangan akan disembunyikan atau tidak akan ditampilkan. Untuk left, menampilkan seluruh data dari tabel kiri beserta data pasangan dari tabel kanan. Jika tidak ada pasangan di kanan, nilainya menjadi nol. Begitu juga untuk right join, kebalikan dari left join. Jika tidak ada pasangan di kiri, nilainya menjadi nol. Full join, menampilkan seluruh data dari kedua tabel, baik yang ada maupun tidak ada. Cross join, menggabungkan setiap baris tabel pertama dengan tabel kedua sesuai yang dipilih untuk kolom-kolomnya dan menghasilkan kombinasi data dari kedua tabel. Jadi jika dia ada 3 baris untuk tabel A, 3 baris untuk tabel B, maka output atau hasilnya dari jika dijalankan akan menjadi 9 baris. Dan yang keenam yaitu self join, menggabungkan sebuah tabel dengan dirinya sendiri. Lalu ada satu lagi yaitu union, untuk menggabungkan dua kondisi, dan kondisi yang harus bisa yaitu barisnya sama dan kolomnya sama. Contoh soalnya itu bisa lihat, tampilkan daftar nama dosen beserta kode mata kuliah yang mereka ajar, hanya tampilkan dosen yang benar-benar memiliki jadwal mengajar. Jadi dipilih di sini nama dosen dan kode mata kuliah dari tabel dosen, dan inner join kelas atau dari tabel K dengan kondisi berdasarkan NIDN di tabel dosen dan NIDN di tabel mata kuliah. Yang kelima yaitu query advance, yaitu definisi tentang pengambilan data tingkat lanjut yang melibatkan operasi logika yang kompleks, perhitungan matematis, dan penggabungan hasil dari beberapa tahapan query. Jenisnya di sini kita bisa lihat yaitu tentang aggregate function atau contohnya count, sum, average, max, atau min. Data grouping, contohnya itu group by, having, dan untuk subquery nested query, select dalam where, in, any, all, exist, not exist, dan ada conditional logic. Contoh soalnya di sini, menghitung jumlah mahasiswa yang terdaftar di sistem merupakan jenis aggregation atau count. Jadi memilih semua atau menghitung semua baris yang ada di dalam tabel mahasiswa dan ditampilkan sesuai dengan pengaliasan dari hasilnya itu menjadi total mahasiswa. Di sini juga kita bisa lihat untuk yang exist, menampilkan mata kuliah yang sudah dijadwalkan atau memiliki kelas. Select all from mata kuliah dari tabel mata kuliah. Yang exist atau yang ditampilkan hanya yang sudah dijadwalkan. Select satu from kelas K dengan kondisi kode mata kuliah yang ada di tabel kuliah dan kode mata kuliah yang ada di tabel mahasiswa. Dan select satu di sini, satu digunakan hanya untuk mempermudah programmer untuk menuliskan sintaks. Satu di sini bisa berupa apa saja, hanya saja satu select setelah select itu hanya untuk berfungsi untuk menampilkan atau menyesuaikan ada dia atau tidak. Jadi satu di sini bisa diisi apa saja, tetapi digunakan satu untuk programmer agar mudah menuliskannya. Referensi yang saya gunakan yaitu dari edisi ke-6 dan 7 dan dari chapter 6, chapter 3, chapter 4, chapter 3, dan chapter 3, 3.8 dari setiap materi yang saya jelaskan yaitu DML, Basic Structure, Data Integrity, Multiple Tables, dan Advanced SQL. Terima kasih.